Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan berikan kepada kita petunjuk. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir surah Asy-Syarah. Sebagian ulama menyebutnya dengan Asy-Syarah, sebagian lain mengatakan surah Al-Insyirah. Al-Insyirah, nah, surah Asy-Syarah dengan surah Al-Insyirah. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini menjelaskan kepada kita tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini kemudian menjelaskan kepada kita sesungguhnya kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Kemudian surah ini pun juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran atau kewajiban bagi kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita telah menyelesaikan satu pekerjaan, maka hendaklah kita bersegera fokus kembali beribadah kepada Allah Taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, surah ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Rasulullah SAW berada di kota Makkah, sebelum beliau beranjak hijrah ke kota Madinah. Lalu surat ini, kata para ulama, dia sebagai surah Makkiyah, ada kaitannya dengan surah sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha. Surah Ad-Duha, bahkan sebagian ulama kemudian mengatakan Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah itu adalah surat satu kesatuan, yaitu surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah adalah surah yang satu, bukan dua surat gabung. Karena dalam surah Ad-Duha Allah menjelaskan tentang nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian dalam surah ini apa? Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah, bukankah kami wahai Muhammad telah melapangkan dadamu? Dalam surah Ad-Duha Allah katakan alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kami wahai Muhammad mendapatkan engkau dalam kondisi yatim, lalu kami apa? Memeliharamu, menjagamu, merawatmu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah menjelaskan kepada kita tentang surah ini tetap dua surat. Yang pertama Ad-Duha dan yang kedua adalah surah Al-Insyirah. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya turun surat ini? Turunnya surat ini berbarengan dengan turunnya surat Ad-Duha. Nah, ini yang kita sebutkan bahwa kemudian sebagian ulama mengatakan surat Duha dengan surat Al-Insyirah ini sama, karena dia berbarengan. Surat ini turun ketika baginda Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa waktu Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menunggu wahyu itu.
pada saat fatrah, pada saat masa wahyu itu belum turun, orang-orang kufar Quraisy kemudian mengejek, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencemooh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa? Wahai Muhammad, Tuhanmu telah meninggalkanmu, Tuhanmu telah mengabaikanmu, Tuhanmu telah cuek kepadamu. Maka Allah turunkanlah surah Al-Duha dan surah Al-Insyirah. Apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidaklah Tuhanmu marah kepadamu. Ini menjadikan sebab kemudian ayat ini atau surah ini kemudian turun. Nah, sebutkan dalam riwayat itu bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat atau tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa jeda waktu. Ya, kita tahu kan awal mula wahyu itu turun, kemudian lama wahyu itu kemudian tidak turun. Nah, awal mula wahyu itu turun surah apa? Surat Al-Alaq kan gitu ya. Ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Kemudian wahyu itu lama tidak turun kepada baginda Rasulullah SAW setelah wahyu yang pertama, setelah surat yang pertama atau ayat yang pertama, 5 ayat yang pertama. Dan lamanya bukan berbulan-bulan. Ya, walaupun ada sebagian riwayat, sebagian pendapat para ulama ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Tapi apa? Wahyu itu tidak turun kepada baginda Rasulullah SAW kurang lebih selama 10 hari. Lalu membuat Rasulullah SAW gundah. Kenapa wahyu belum turun? Kenapa Jibril, sosok makhluk yang beliau lihat, belum juga menghampiri beliau? Begitu pula dengan ini. Ketika wahyu itu tidak turun, Rasulullah SAW kemudian dicemooh oleh orang kafir Quraisy. Apa penyebabnya wahyu itu tidak turun? Sebutkan dalam riwayat bahwa wahyu itu tidak turun karena di tempat Rasulullah SAW sedang berada di situ ternyata ada anjing di sana, sehingga kita tahu bahwa malaikat itu tidak akan turun atau tidak akan memasuki rumah kita bila mana ada anjingnya. Sampai kemudian anjing itu pergi, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pula dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memelihara anjing itu, dia pelihara anjing di rumahnya secara khusus. Bila mana dia seorang muslim, dia pelihara anjing berada di rumahnya, di pekarang rumahnya, bahkan masuk dalam rumahnya, maka malaikat tidak akan pernah masuk dalam rumah tersebut. Dan tentunya malaikat di sini pastinya masuk dalam rumah untuk membawa rahmat dan membawa keberkahan. Kemudian orang yang melihara tersebut tentunya berbuat berdosa dia, dan pahalanya akan dikurangi, sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Setiap hari pahalanya berkurang sebesar gunung Uhud, qirat atau qiratain, atau sebesar 2 gunung Uhud. Pahala orang yang memelihara anjing di rumahnya. Kalau dia punya pahala sebesar gunung Uhud. Kalau ternyata setiap hari pahalanya tidak ada sebesar gunung Uhud, maka dosa demi dosa yang terus dia akan peroleh orang yang memelihara anjing di rumahnya. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. ورفعنا
لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tafsir daripada ta'awudz dan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah ini, alam nashrah laka sadrak. Bukankah atau tidakkah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Nashrah di sini menggunakan fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ya, di mana maknanya apa? Bukan telah, tapi sedang atau akan. Ya. Kami, tapi di sini maknanya apa? Telah. Nah, di sini maknanya apa? Nah, telah. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Nah, artinya apa? Qad syarahna laka sadrak. Sungguh kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Ya, nah, sungguh kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Apa yang dimaksudkan dilapangkan di sini? Asyarah. Nah, melapangkan dada. Apakah maksudnya dilapangkan dada di sini adalah dadanya diperlebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hissiyah, secara kasat mata, dada Nabi, bidang dada Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlebar oleh Allah azza wajalla? Maka tentunya maknanya bukan demikian. Ya, yang dimaksudkan dengan dilapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah secara maknawi. Ya, secara maknawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hukum syar'i dan hukum apa? Hukum al-kauni. Menerima hukum syar'i artinya apa? Menerima hukum agama Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran agama Allah azza wajalla. Adapun hukum al-kauni yaitu ya, semua ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berupa takdir. Berupa apa? Berupa takdir. Sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dua orang malaikat pada saat umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kurang dari 4 tahun. Kemudian malaikat tersebut mengambil Nabi SAW yang sedang berada di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah. Kemudian Nabi SAW dibelah dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat, ya, atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, dibelah dada Nabi SAW. Lalu diambil, dikeluarkan jantung beliau, diletakkan dalam wadah yang didatangkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu jantung beliau kemudian ya diambil, ada darah, segumpal darah, di mana darah tersebut membuat ya setiap manusia akan memiliki sifat al-ghil, sifat haqid, sifat rasa dengki ya dan yang lain-lain. Maka itu diambil oleh malaikat tersebut, kemudian jantung tadi dicuci dengan ma'uz zamzam, dengan air zamzam, kemudian dikembalikan lagi, dijahit lagi dada Rasulullah SAW, sehingga membuat hal ini kemudian ya Halimatus Sa'diyah
mengembalikan Rasulullah SAW ke pangkuan ibunya Aminah. Ya, kita tahu bahwa setelah Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya, tidak lama kemudian ya datanglah ibu susuannya mencari apa? Mencari bayi-bayi yang mau disusui, dan Halimatus Sa'diyah yang bersedia untuk menyusui baginda Rasulullah SAW dibawalah ke kampungnya, ke Bani Sa'ad. Ya, Sa'diyah yaitu Bani Sa'ad, dibawa ke kampungnya. Setelah sampai di kampungnya, kemudian Nabi SAW dirawat di sana selama berapa tahun, Mbak? Selama 2 tahun. Ya, Nabi tumbuh kembang sampai usia 2 tahun ya, bersama ibu susuannya. Ya, bersama ibu susuannya. Jadi orang Arab pada waktu itu, ya, orang Arab yang berada tinggal di kota Makkah, biasanya mereka ketika lahir anak, maka anak tersebut akan diasingkan. Ya, akan diasingkan dari kota Makkah, dibawa. Karena kota Makkah kita tahu adalah sentral. Ya, sentral di mana perjumpaan semua manusia. Manusia yang dari negeri Syam, dari negeri Yaman, dari Madinah, ya, datang ke sana untuk berjual beli. Untuk berjual beli. Dan tentunya karena saking banyaknya manusia dari berbagai macam negeri, menyebabkan kota Madinah, kota Makkah dikhawatirkan ya wabah-wabah, sehingga tidak cocok bagi bayi. Ya, dengan fisik bayi masih lemah, maka kemudian ya dibawa bayi tersebut. Dan ini suatu kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibawa kembali sesuai dengan kesepakatan. 2 tahun dibawa kembali ke pangkuan ibunya. Hanya saja kita mengetahui bagaimana kisah Rasulullah SAW ketika tinggal bersama ibunda susuan beliau Halimatus Sa'diyah. Ibunda Halimatus Sa'diyah ini memiliki ya, atau mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah beliau dan di tengah-tengah suaminya. Maka setelah sampai ke pangkuan ibunya, yaitu Aminah, maka Halimatus Sa'diyah membujuk ibunya agar Nabi bisa dibawa kembali. Dibujuk ibunya. Awalnya ibunya tidak mau. Aminah tidak mau. Tapi setelah dibujuk, kemudian ibunya pada akhirnya mau. Lalu dibawalah oleh Halimatus Sa'diyah untuk yang kedua kalinya baginda Nabi SAW ke pangkuan beliau sampai usia 4 tahun, genap 4 tahun. Nah, pada pertemuan atau pada perjumpaan yang kedua kalinya itulah kemudian malaikat Jibril membelah dada baginda Rasulullah SAW. Alam nashrah laka sadrak. Nah, tidakkah wahai Muhammad, kami telah melapangkan dadamu. Dan kelapangan dada ini semua kita butuh. Ya, Bapak Ibu yang Allah Azza wa Jalla. Ya, nah, kelapangan dada ini semua kita sangat butuhkan. Bukankah kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi apa? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrah li sadri. Ya. Nah, Rabbi syrah li sadri. Nah, terus apa? Wa yassir li amri. Dan ini, nah, doanya siapa ini? Nabi Allah Musa ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk berangkat menemui Firaun, mendakwahkan ya dakwah yang hak kepada Firaun. Idhaba ila Fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, faman yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya, ayyahdiyahu, apa? Ingin berikan petunjuk kepadanya. Barang siapa yang Allah menginginkan pada dirinya petunjuk, apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Ini kalau Allah ingin berikan petunjuk kepada seorang, dadanya itu mudah sekali untuk menerima apa? Menerima hidayah, menerima kebenaran, menerima al-haq. Mudah bagi dia. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyq.
Ya, barang siapa yang Allah menginginkan pada diri seseorang itu kesesatan, penyimpangan, yaj'al sadrahu dayyiq, Allah akan jadikan hatinya itu, dadanya itu sempit, ka'annama yas'adu fis sama', kata Allah. Saking sempitnya hati tersebut dianalogikan oleh Allah Azza wa Jalla seperti apa, Pak? Seperti orang yang naik ke langit. Naik ke langit. Ya. Sempit hatinya. Ya, ka'annama yas'adu fis sama', kata Allah Subhanahu wa taala. Saking sempitnya hati tersebut, tidak bisa lagi menerima apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita untuk kelapangan dada ini amat sangat kita butuhkan. Ya. Sehingga kelapangan dada ini menyebabkan kita semuanya siap untuk melaksanakan apa? Hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula kita dengan kelapangan dada kita menyebabkan kita pula apa? Tunduk serta patuh menerima ketetapan yang Allah yang Allah tetapkan kepada kita berupa apa? Berupa takdir. Ya, berupa takdir. Makanya kemudian ya, ketika seseorang misalnya merasa berat bagi dia untuk melaksanakan sholat, ya, untuk melaksanakan sholat yang lima waktu, apalagi sholat subuh misalkan harus bangun ya di pagi hari, ya, ketika mendengarkan azan harus segera berangkat. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bagi dia apa? Mudah hal tersebut. Begitu pula ketika seseorang mendapatkan berat sekali untuk meninggalkan apa? Dosa dan kemaksiatan. Ya, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Maka bagi orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mudah bagi dia untuk apa? Meninggalkan dosa dan kemaksiatan tersebut. Kita tahu bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabiullah siapa? Yusuf alaihissalam sudah terkunci ini di dalam kamarnya, ya, Imra'atul Aziz, ya, istrinya raja. Ya, sudah terkunci di dalam kamar istri yang berusaha untuk menggoda Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka kemudian ketika semua waghulliqatil abwab, semua pintu-pintu sudah terkunci, jendela-jendela semua sudah tertutup, maka istri dari raja itu kemudian mengatakan, "Hai talak Yusuf, mari ke sini." Ya, maka kemudian ketika hati seseorang begitu kuat, hati seseorang lapang, ya, maka dia akan mengatakan, Nabi Yusuf kemudian mengatakan, qala ma'adallah, ya, qala ma'adallah, na'udzubillah. Ya, padahal sudah berduaan sudah, ya, dan yang menggoda bukan Nabi Yusuf, akan tetapi yang menggoda adalah, ya, istri dari raja. Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ya, tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika seseorang menerima hukum apa? Menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seorang itu lapang, maka akan mudah bagi dia untuk menerima ketetapan yang Allah tetapkan. Musibah yang menimpa kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan ke dalam hatinya. Bukankah ketika seseorang menghadapi musibah, ya, lalu Allah jadikan pada hatinya kesabaran, bukankah itu bagian daripada apa? Kelapangan daripada hati. Ketika musibah itu menimpa kepada seseorang, kemudian orang itu, ya, berusaha menghadapinya dengan apa? Dengan sabar, ya, dan dia berjuang untuk bisa sabar, maka itu bagian daripada apa? Allah jadikan hatinya bisa bersabar, maka itu sejatinya adalah apa? Kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Sehingga kita tahu, ya, Nabi SAW mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min, amat sangat menakjubkan bagi perkara orang yang beriman. Ya, bila mana dia mendapatkan apa? Nikmat, dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia mendapatkan apa? Musibah, maka dia berupaya untuk bisa
bersabar. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak itu artinya apa? Dan kami meletakkan atau menghilangkan darimu atau menurunkan darimu apa? Wizrak, beban yang berat yang kau pikul. Wizrak, beban yang kau pikul. Dan kami meletakkan atau menanggalkan atau menghilangkan darimu apa? Beban. Wizrak di sini juga bisa diartikan apa? Dosa. Al-ithim, dosa. Kami menghilangkan darimu, mengangkat darimu dosa wahai Muhammad. Pertanyaannya, apakah seorang nabi bisa berbuat dosa, jemaah? Maka jawabannya adalah apa? Iya. Hanya saja dosa yang dilakukan oleh seorang nabi tidak seperti dosa yang kita lakukan. Dan dosa yang dilakukan oleh seorang nabi itu tidak mungkin dosa yang sifatnya apa? Seperti dosa manusia yang lainnya, berbuat dusta, khianat, atau dosa-dosa besar, berzina, waliyadzubillah, dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam apa? Khata'. Setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwab. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun bisa berbuat dosa. Hatta Nabi pun juga bisa saja berbuat dosa. Tapi kita tahu, jamaah, ini firman Allah, hadis Nabi SAW. Maka jangan sampai kemudian kita mengatakan, masa Nabi bisa berbuat dosa? Hanya saja apa? Beliau ketika berbuat dosa, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan kalau seorang nabi itu kemudian berbuat kesalahan, langsung mendapatkan apa? Teguran dari Allah Tabaraka wa taala. Kalau kita berbuat kesalahan, siapa yang negur kita? Enggak ada yang negur kita. Bahkan orang kadang-kala ketika dia berbuat dosa, kemudian dia larut di dalam dosa tersebut. Dan tentunya sekali lagi kita katakan dosa yang kita mengatakan bahwasanya bisa jadi seorang nabi itu berbuat dosa, tapi dosa tersebut tentunya tidak mengurangi sedikit pun daripada kenabian, atau bahkan sampai mengurangi akhlak beliau. Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Berbeda dengan kita yang berbuat dosa. Orang mukmin itu kata Nabi, kalau dia berbuat dosa, maka sekali saja dia berbuat dosa, dia merasa apa? Dosanya itu ibarat sebesar gunung yang menimpa kepadanya. Gunung yang akan menimpa kepadanya. Sekali dia berbuat dosa, kemudian dia sadar bahwasanya itu adalah dosa, maka dia tidak meremehkan dosa tersebut. Dia mengibaratkan dosa yang dia lakukan sekali tadi seperti gunung yang bersiap-siap untuk menimpa kepalanya. Sebaliknya, orang munafik kalau berbuat dosa, maka dia akan meremehkan dosa tersebut. Dia tidak akan menganggap dosa itu adalah perkara yang besar. Bahkan dia menganggap dosa itu seperti apa? Seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia tepis dengan tangannya. Bentuk peremehan terhadap dosa. Sehingga orang itu kadang-kadang candu dengan sebuah dosa. Nasallallahu salam. Candu dengan apa? Sebuah dosa. Makanya kemudian Abdullah ibn Mubarak mengatakan apa? Ra'aitu dzunub tumitul qulub. Sesungguhnya dosa itu dapat mematikan
hati. Ra'aitu dzunub tumitul qulub wa qad yurithu dhill, wa qad yurithu dhullu atau wa qad yurithu dhulla idmanuha. Dan dosa itu dapat mewariskan kehinaan. Ya, nah pelaku dosa itu, orang yang berbuat dosa itu akan mendapatkan kehinaan. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah candu, idmanuha, bagi orang yang candu dengan dosa. Wa tarku dzunub hayatul qulub. Ya, meninggalkan dosa itu merupakan hidupnya hati. Jadi kalau seorang pengen di lapangan dadanya, hatinya hidup, bukan hati yang sakit, bukan hati yang mati, maka tinggalkanlah dosa. Wa khairul li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik ya jiwa atau sebaik-baik untuk jiwamu adalah apa? Engkau berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala perlu bagi kita kiranya apa? Untuk bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing. Sudah seberapa dosa yang kita lakukan? Sudah seberapa banyak dosa yang kita lakukan? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Alladzi anqadha dhahrak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa wada'na anka wizrak, kami hilangkan, kami angkat dari dirimu berupa dosa tersebut. Alladzi anqadha dhahrak, yang apa? Yang membebani ya pundakmu, punggung, ya, yang apa? Membuat berat ya dalam punggungmu itu. Ya, kalaulah seorang nabi yang telah diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, nabi yang tadi qiyamul lailnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat kedua betis nabi itu bengkak. Kedua betis Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkaknya kenapa? Karena saking lamanya berdiri menghadap kepada Allah untuk melaksanakan salat di malam hari. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bukankah qad yughfar laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar? Ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni sama Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Ya, maksudnya apa? Kalau dosa-dosamu sudah diampuni sama Allah maupun yang telah lalu ataupun yang akan datang, ya harusnya nggak perlu sebegitu berat engkau apa? Beribadah, ya berlama-lama beribadah sampai bengkak-bengkak kedua betismu. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian, nah ibu-ibu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Nah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah seorang nabi dengan kondisi ibadahnya seperti ini, ya, kemudian Allah katakan apa? Dosa ya yang Allah angkat dari beliau itu membebani beliau, maka bagaimana pula dengan apa? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Maka bagaimana dengan dosa-dosa kita? Ya, dengan dosa-dosa kita, ibadah kita yang masih perlu banyak untuk disempurnakan, ya, masih banyak cacat dan kekurangan, dosa yang begitu banyak yang kita lakukan, ya, sementara kita masih apa? Ya, menganggap bahwa dosa-dosa tersebut ya tidak begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita meremehkan dosa-dosa tersebut, waliyadzubillah. Maka dari sinilah kita perlu untuk apa? Bermuhasabah, untuk introspeksi diri, ya, untuk introspeksi diri, ya. Baik, supaya apa? Supaya kita semuanya berusaha untuk taqlilul dzunub, berusaha untuk meminimalisir perbuatan dosa dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebisa mungkin kita bukan hanya meminimalisir, tapi apa? Meninggalkan betul-betul semua dosa-dosa tersebut. Tapi yang namanya anak Adam pasti kadang-kala terjerumus ke dalam dosa. Setiap kali dia berbuat dosa, maka dia berupaya untuk istighfar, taubat, terus begitu. Ya. Karena Allah menciptakan kita untuk hal tersebut.
Allah menciptakan kita untuk hal tersebut. Karena Allah memiliki nama apa? Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kalaulah kalian semua hamba Allah tidak berbuat dosa di atas dunia ini, niscaya kita semuanya akan dilenyapkan oleh Allah. Wala jaa biqaumin akharun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang lain di mana mereka kaum tersebut berbuat dosa, tapi apa? Mereka minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, manusia itu kadang-kadang bisa jadi dia berulang kali berbuat dosa tersebut, tapi berulang kali pula dia bertaubat. Jangan kemudian dia mengatakan, sudah berkali-kali saya bertaubat, ya, tapi saya berbuat dosa lagi, ya sudahlah, saya lanjut aja berbuat dosa. Merasa berputus asa. Tidak, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah. Karena bila mana engkau tidak bertobat, merasa berputus asa, itu pintu syaitan untuk menjauhkan kita dari apa? Allah taala, untuk menjauhkan kita dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah taala mengatakan, wa rafa'na laka dzikra. Lalu kami mengangkatmu wahai Muhammad, kami mengangkat untuk wahai Muhammad sebutanmu, penyebutanmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis itu disebutkan, tidaklah aku disebutkan, ya, melainkan engkau wahai Muhammad akan disebutkan pula. Nah, tidaklah aku diucapkan, yaitu ketika seorang mengucapkan Allah, melainkan engkau wahai Muhammad akan diucapkan pula nama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyebutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat seorang muadzin mengumandangkan apa? Adzan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ada enggak? Ya, penyebutan seseorang terus kekal. Ya, selama-lamanya, selama di atas dunia ini. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, penyebutan nama beliau akan terus disebutkan. Ya. Kemudian disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus akan disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang melaksanakan salat, yaitu pada saat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad disebutkan lagi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, pasti disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barometer ibadah itu diterima atau tidaknya mestilah harus apa? Memenuhi dua syarat. Dan ini bentuk daripada penyebutan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Barometer ibadah yang kita lakukan ini jemaah diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, haruslah apa? Haruslah bersesuaian dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama ikhlas, kemudian yang kedua apa? Harus bersesuaian dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, itu ketika Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra, kami angkat untuk Muhammad penyebutan nama, terus akan disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya jemaah Allah azza wajalla, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, dalam ayat ini ada pengulangan, di mana pengulangan ini adalah maksudnya penegasan, litakid, untuk menegaskan fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersamaan dengan apa? Bersamaan datangnya kesulitan itu pasti datangnya kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan kesulitan itu akan datang apa? Akan datang kemudahan. Al-usr yang kedua
Kesulitan yang kedua adalah kesulitan yang pertama. Ya. Nah, kesulitan yang kedua adalah kesulitan yang pertama. Artinya apa, Pak? Satu kesulitan diulang sama Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan. Karena diulangnya dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk isim ma'rifah. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, isim ma'rifah, pernah belajar nahwu, maka di sini sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan, satu kemudahan. Ya, kemudian diulang oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu, kesulitan yang kedua sama dengan kesulitan yang pertama. Tapi akan datang kemudahan yang pertama atau kemudahan yang kedua berbeda dengan kemudahan yang pertama. Maksudnya apa? Bahwa satu kesulitan akan Allah datangkan dua kemudahan. Satu kesulitan yang menimpa kepada seorang, Allah akan berikan dua jalan solusi. Ya, dua jalan solusi. Sehingga Imam Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan apa? Lan yaghliba usrun yusrain. Ya. Nah, kata beliau, sesungguhnya tidak akan dapat mengalahkan satu kesulitan ya dengan dua kemudahan. Ya, dalam ayat tersebut ada dua kemudahan, sementara kesulitan hanya satu. Bahwa dari sini kemudian kita yakin ya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Setiap masa sulit yang kita hadapi, maka akan ada jalan keluarnya, akan ada kemudahannya, akan ada solusi. Sesulit apapun. Ya, karena Allah tidak mungkin membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Tidak mungkin. Ya, Allah membebani kita atau Allah Subhanahu wa taala menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka kemudian ada orang putus asa. Ya, misal yang lagi viral kemarin itu apa? Bullying ya. Ya, bullying seorang apa? Calon dokter spesialis bullying. Nah, Allah taala alam apakah betul-betul dia bunuh diri atau tidak, sampai curhat padahal orang tua yang masih ada, teman-teman masih ada. Kenapa harus sampai bunuh diri? Bukan anak-anak lagi. Ya, udah dewasa. Kenapa nggak sanggup? Maka di sini kita katakan apa? Pentingnya belajar apa? Akidah. Ya, nggak sanggup dia apa? Harus menerima hal-hal, menerima musibah seperti bullying seperti itu. Mau betul bullying itu sudah jelas tidak dibolehkan. Bentuk-bentuk intimidasi dan seterusnya. Ya, banyak jalan keluarnya, solusi. Kalau engkau nggak sanggup, tinggalkan itu. Ya, tinggalkan, keluar. Kalau engkau nggak sanggup, bisa melapor kepada pihak berwajib atau kepada atasan Anda dan seterusnya. Kenapa mereka membiarkan? Kenapa Anda membiarkan mereka menyakiti? Ya, menyakiti perasaan Anda, menyakiti psikis Anda, menyakiti fisik Anda dan seterusnya. Ya, makanya seorang muslimah itu harus punya izzah, harus punya apa? Harus punya kemuliaan. Ketika dia disakiti, ketika dia difitnah, dia harus luruskan fitnah tersebut. Jangan dia biarkan fitnah itu kemudian apa? Memasuki hatinya, kemudian dia pun tersakiti, pikirannya, fisiknya, hatinya. Jangan luruskan fitnah tersebut. Ya, maka setelah dia luruskan, orang mau percaya atau tidak percaya silakan. Ya, maka jangan sampai kemudian curhat di media sosial, ya, di buku catatannya kemudian setelah itu bunuh diri. Apa? Tujuannya. Bunuh diri bukan menyelesaikan masalah, malah justru apa? Membuat malapetaka. Nabi SAW katakan orang yang bunuh diri ya, di dunia ini matinya dengan bunuh diri, kelak pada hari kiamat di dalam api neraka dia akan terus bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan pisau, maka pada hari kiamat Allah campakkan dia ke neraka, dia akan bawa pisau itu, dia akan tancapkan, dia akan tusukkan ke tubuhnya. Ya, begitu seterusnya. Gak akan ada selesai-selesainya. Ya, masih banyak jalan keluar yang lain. Ke di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, penanaman akidah itu sangat besar sekali manfaatnya.
Ya, kebergantungan kita hanya kepada Allah Taala. Kenapa kemudian ketika kita diintimidasi kemudian kita nggak sanggup? Ini berarti kita menuhankan manusia, ya, menuhankan profesi kita, menuhankan pekerjaan kita. Bergantung kita kepada Allah Taala, bukan kepada apa? Profesi, pekerjaan. Kadang-kadang karena ambisi dunia begitu besar, malah petaka yang menimpa kepada seorang. Taib jawab Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Ya, sesungguhnya masa sulit itu pasti akan ada masa apa? Masa mudahnya. Ya. Di dalam syariat juga demikian. Dalam syariat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kemudahan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sebagai contoh misalnya, ya, ketika seseorang ya tidak sanggup untuk melaksanakan sholat berdiri, maka Allah diberikan keringanan, diberikan kemudahan untuk sholat duduk. Kalau nggak sanggup juga duduk, maka apa? Berbaring. Ya. Bukan kemudian, saya nggak sanggup sholat, ya sudah kalau gitu saya nggak usah sholat. Enggak ada. Enggak ada ceritanya demikian. Kalau engkau nggak sanggup berdiri, engkau apa? Duduk. Nggak sanggup juga duduk, engkau berbaring. Bukan meninggalkan sholat. Ya. Begitu juga di dalam apa? Berpuasa misalkan. Ya, orang nggak sanggup berpuasa karena sakit misalkan, maka dia boleh apa? Berbuka pada siang Ramadan. Atau orang yang sedang safar, ya, maka boleh bagi dia untuk berbuka walaupun safarnya tidak harus ada masyaqqah. Nah, tidak harus ada apa? Ada kesulitan. Yang penting dia safar, dia berangkat bepergian jauh, maka sudah, ya, Allah berikan keringanan untuknya dengan apa? Boleh berbuka walaupun ya safarnya dia tinggal duduk manis di dalam mobil sopir yang membawanya, atau dia naik pesawat misalkan, tetap diberikan apa? Rukhsah oleh Allah Azza wa Jalla untuk boleh berbuka karena, ya, sebab dia dibolehkan berbuka karena apa? Karena safar. Apalagi safarnya ada masyaqqah, ada kesulitan, ada kepayahan, ya, dan keletihan, maka sudah sangat dianjurkan untuk berbuka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laisa minal birr as-siyam fi safar. Ya, bukanlah bagian kebaikan, bukanlah, ya. Nah, dikatakan orang itu baik bila mana dia berpuasa pada saat dia bersafar. Maksudnya apa? Ya, di saat dia bersafar dia mendapatkan masyaqqah, ya. Nah, masyaqqah itu apa? Nah, kesulitan, kepayahan, capek, letih dan seterusnya, lalu dia bertahan untuk berpuasa. Ya. Sementara dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah itu amat sangat mencintai, ya, seseorang yang mengambil rukhsah yang Allah berikan, mengambil dispensasi yang Allah Azza wa Jalla berikan, yaitu berupa keringanan. Begitu juga ketika seorang misalnya tidak sanggup untuk melaksanakan haji, maka gugur kewajiban bagi dia. Ya, gugur kewajiban bagi dia. Ya. Ini dalam kemudahan dalam apa? Dalam syariat. Begitu juga kemudahan dalam apa? Dalam takdir. Ya, setiap musibah yang menimpa kepada seseorang, apakah musibah itu kemudian berlarut? Pasti akan ada apa? Pasti akan pasti akan ada masa mudahnya, masa apa? Ya, masa payahnya akan berlalu, masa sulitnya akan berlalu, kemudian datang masa kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah menyelesaikan kesibukan-kesibukanmu, ya, kesibukan duniamu, maka fansab, maka bersegeralah melakukan amalan yang lain. Atau bila mana engkau telah menyelesaikan suatu perkara, ya, ketika sudah selesai perkara tersebut, maka fokuslah beribadah kepada Allah Taala. Nah, kemudian ada salah seorang ulama ketika melihat orang-orang setelah selesai daripada
pekerjaannya, kemudian orang tersebut apa? Santai-santai, bermain, ya, bersenda gurau, bermain, ya. Maka kemudian ditegur oleh seorang ulama ini. Nah, kenapa kalian setelah selesai beramal, kemudian kalian santai, kemudian kalian apa? Ya, kemudian kalian ketawa-ketawa dan seterusnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa idza faragta fansab. Bila mana engkau telah mengerjakan suatu pekerjaan, selesai engkau suatu pekerjaan, maka fokuslah dengan pekerjaan yang berikutnya. Subhanallah, ya. Kita betul-betul istirahatnya kapan, Pak? Betul-betul istirahatnya kapan? Istirahatnya ya nanti di surga, ya. Bukan tidur, ya. Nah, tidur bagian dari istirahat. Tapi maksudnya adalah ketika sudah selesai kita dengan satu pekerjaan. Ini menunjukkan juga bahwa bagaimana ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu betul-betul indah. Nah, kenapa? Kita disuruh fokus dengan satu pekerjaan. Fokus. Nah, ayat ini juga memberikan faedah kepada kita. Fokus dengan satu pekerjaan, selesaikan dengan tuntas, selesaikan dengan sebaik-baiknya pekerjaan tersebut, baru menambah pekerjaan yang lain. Ya, mengambil pekerjaan yang lain. Atau ketika kita sudah selesai daripada pekerjaan dunia kita, maka kemudian fokuslah kita beribadah. Ini kadang-kala ya kita sudah nggak fokus dengan pekerjaan dunia kita, kemudian ibadah pun tambah tidak fokus. Ya, tambah tidak fokus. Nah, ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Nabi itu menyebutkan kepada kita, Pak, kalau sudah didatangkan makanan, maka janganlah, Pak, janganlah engkau sholat, makanlah terlebih dahulu, kan itu. La sholat bi hadrat ta'am. Janganlah engkau sholat kalau sudah dihidangkan makanan, tapi makan dulu. Nah, tapi kenapa? Karena orang nanti kalau sudah dihidangkan makanan, tapi dia memaksakan dirinya harus sholat, wah, ini sudah komatnya, datang masjid. Ya, tapi jangan kemudian nanti dijadikan alasan, Pak, ya. Hidangkan makanan karena belum komat supaya bisa ke masjid. Nah, jangan. Ya, kalau sudah dihidangkan makanan, makan dulu sampai selesai dengan tenang makan. Nggak usah buru-buru juga. Ya, karena kan kita, wah, sayang nih, saya nggak bisa sholat berjamaah. Kalau belum sudah dihidangkan makanan, makan dulu supaya ibadah kita setelah itu apa? Fokus. Daripada datang ke masjid, ya, teringat dengan ayam goreng yang di rumah, ya, membuat tidak fokus sholat. Juga memberikan pengajaran kepada kita. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu, ya, engkau berharap. Bila mana engkau telah menyelesaikan satu amalan tadi, maka kepada Tuhanmu lah engkau berharap, wahai Muhammad. Ya. Maka disinilah penting bagi kita untuk menjaga apa? Menjaga niat, untuk menjaga niat. Karena kita berharap ketika mengerjakan satu pekerjaan itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini udah suruh, udah lama nggak suruh. Masya Allah, antum nggak ngasih tahu saya. Baik, nah, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini secara singkat tafsir daripada apa? Surat Asy-Syarah atau Surah Al-Syarah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita dengan mengetahui makna daripada surat ini, ayat demi ayat, sehingga kita bisa berupaya untuk mengamalkannya. Allah Ta'ala alam. Karena sudah cukup jauh ternyata, ya, subhanallah. Kita tutup dengan doa. Baik, Pak, silakan. Satu pertanyaan. Assalamualaikum. Baik, sudah terima. Iya. Makan dulu, santap dulu, Pak. Kadang saya gini, dalam keadaan sahur misalnya. Mungkin ada sahur. Sahur, ada sahur benar lah, berbuka puasa sama-sama di kita. Hidangan sudah tersedia, hidangan ringan maupun hidangan berat. Kemudian yang disantap kita hidangan berat sampai selesai.
mana lebih dulu kan kita, karena saya juga pernah dengar Rasulullah bahwa Rasulullah kalau buka puasa itu hidang-hidang dulu, Iya. kemudian sholat, baru lagi. Mana yang lebih utama makanan yang berat itu, apa kita makan dulu terus sholat kemudian makanan berat, mana tuh? Iya. Jadi, nah, pertanyaan yang bagus. Ketika sudah dihidangkan, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, pada saat kita berbuka puasa, maka kita makan dulu, Pak. Maka kita makan dulu. Makanya, ya sebaiknya pengurus masjid hendaknya tidak menghidangkan hidangan yang berat-berat dulu, tapi dia hidangan yang takjilnya saja dulu yang dihidangkan. Ya, kalau kita buka puasa gitu Pak ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, hanya hidangan takjil aja kan gitu ya. Nah, setelah selesai baru kemudian dihidangkan makanan berat tersebut. Tapi kalau sudah dihidangkan semuanya, makan dulu. Ya, itu tanggung jawab DKM. Karena dia sudah hidangkan. Ya. Karena dia sudah hidangkan. Nanti kalau kemudian, oh jangan, kita hanya makan yang ringan-ringan aja dulu, makan berat nanti. Tapi sudah dihidangkan. Gimana kalau sekiranya makmumnya ini teringat dengan makanan tadi, oh segera nih, nanti saya mau makan yang ada di situ, lauknya enak, dalam sholatnya, tanggung jawab saya Pak, DKM itu, dosa DKM nya, ya, berapa makmum yang dia tanggung dosanya kan gitu. Maka hendaknya jangan dihidangkan. Kalau dia betul-betul tahu sunnah kan gitu Pak ya, tahu artinya, nah bagaimana tadi Nabi SAW kan minum makan kurma dulu kalau ada air putih kan gitu, atau makan rutop dulu kurma basah kan. Hendaknya DKM tadi jangan menghidangkan dulu, ya, kasih takjil aja dulu, air putih, kemudian takjil yang ringan-ringan, gorengan kalau kita kan, ya kan. Kasih itu dulu, baru setelah itu nanti digelar makanan beratnya, atau baru dibagi-bagikan isi kotaknya kan gitu Pak. Itu yang terbaik. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.